Selamat malam Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Tiu. Saya mahasiswi Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 3, kelas A, dengan NIM 1903030014. Dalam video singkat kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah teori sosiologi modern mengenai penjelasan dari berbagai macam teori. Yang pertama di sini ada teori tentang paradigma teori sosiologi. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma merupakan pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Konsep paradigma dipopulerkan dalam sosiologi oleh Robert Frederiks pada tahun 1970 melalui karyanya Sociology of Sociology. George Richter pada tahun 1992 menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam bukunya Sociology Multiple Paradigma Science, Richter memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Sosiologi adalah ilmu berparadigma multiple. Kemudian di sini kita lihat 3 paradigma. Yang pertama, fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, yang ada di luar individu, di luar self, di luar subjek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta, dan strata sosial. Institusi sosial misalnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Institusi sosial Teori struktural fungsional dan teori konflik dikategorikan oleh Richter ke dalam paradigma ini. Sosiolog yang mewakilinya antara lain Durkheim dan Marx. Kemudian yang kedua yang kita lihat yaitu definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Struktur sosial dan institusi sosial dengan demikian dibentuk oleh interaksi individu. Melalui paradigma ini, tindakan sosial berusaha untuk dipahami dan diinterpretasikan secara subjektif. Teori tindakan Weber, teori interaksionisme simbolik, dramaturgi, dan fenomenologi masuk dalam kategori paradigma ini. Kemudian ada juga paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris.
tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Teori perilaku atau behavioral dan teori pertukaran sosial Homans dan Blau dapat dikategorikan ke dalam paradigma ini. Kemudian yang berikutnya kita lihat ada teori kritis. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda. Pertama berasal dari sosiologi dan yang kedua berasal dari kritik sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum yang dapat menggambarkan teori yang didasarkan dengan atas kritik. Dengan demikian, teori Marx-Horkheimer menggambarkan teori kritik adalah sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Dalam filsafat, istilah teori kritis menggambarkan filosofi neo-Marxis dari Frankfurt School yang dikembangkan di Jerman pada tahun 1930-an. Teori Frankfurt menarik tentang metode kritis Karl Marx dan Sigmund Freud. Teori kritis menyatakan bahwa ideologi adalah kendala utama untuk pembebasan manusia. Teori kritis didirikan sebagai sebuah sekolah pemikiran terutama oleh 5 tokoh teori mazhab Frankfurt, yaitu Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, dan Erich Fromm. Teori kritis modern telah bertambah dipengaruhi oleh George Lucas dan Antonio Gramsci, serta generasi kedua sarjana mazhab Frankfurt, terutama Jürgen Habermas. Dalam karya Habermas, teori kritis melampaui akar teoritis dalam idealisme Jerman dan berkembang lebih dekat dengan pragmatisme Amerika. Kepedulian terhadap dasar dan suprastruktur sosial adalah salah satu yang tersisa dari konsep filsafat Marxis di banyak teori kritis kontemporer. Kemudian ada teori posmo. Teori posmo atau postmodern. Teori postmodern atau postmodernisme merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernis yang diartikan pertama kali selama masa pencerahan. Era postmodernisme sendiri hanya dibatasi pada akhir abad 20. Beberapa ahli menyebutkan bahwa era postmodernisme dimulai setelah Perang Dunia Kedua berakhir karena adanya kekecewaan eksistensial akibat terjadinya Holocaust. Selain itu, kelahiran postmodernisme ditempatkan di tahun 1960-an ketika modernisme tidak lagi produktif. Postmodernisme tidak mewujudkan dirinya sendiri hanya sebatas pada filsafat, seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi, atau teoritis, melainkan postmodernisme adalah sebuah konsep yang jauh lebih komprehensif yang melingkupi seni, arsitektur, dan kritik. Para ahli teori sepakat bahwa terdapat dua pengertian postmodernisme, yaitu pertama, postmodernisme sebagai reaksi terhadap estetika modernisme pada paruh pertama abad 20 dalam arsitektur, seni, dan sastra. Dan kedua, postmodernisme sebagai reaksi terhadap tradisi modernitas yang telah berlangsung selama abad pertengahan. Makna keduanya seringkali disebut juga dengan postmodernity atau postmodernitas karena mengacu pada banyaknya aspek historis dan sosial postmodernisme. Kemudian yang berikutnya teori wacana.
Analisis wacana kritis merupakan media pengungkapan kekuasaan, dominasi dan ketidaksetaraan dipraktikan, direproduksi atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Analisis ini mengambil posisi melawan arus dominasi dalam kerangka besar untuk melawan ketidakadilan sosial. Analisis wacana kritis adalah pendekatan konstruktivis sosial yang meyakini bahwa representasi dunia bersifat linguistis diskursif, makna bersifat historis, dan pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial. Analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, di antaranya politik, ras, gender, kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain. Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang tiap-tiap bagian saling mendukung. Ia membaginya ke dalam 3 tingkatan. Pertama, struktur makro. Ini merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Kedua, suprastruktur. Ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks. Bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Ketiga, struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari satu teks, yakni kata, kalimat proposisi, anak kalimat, prafarsa, dan gambar. Kemudian yang berikutnya teori media. Marxis mengasumsikan media sebagai arena pertarungan ideologi berbagai kelas. Dalam perspektifnya, para profesional media menikmati ilusi otonomi dan tersosialisasikan dalam kerangka norma budaya dominan. Media dianggap memiliki kerangka interpretasi yang sesuai dengan budaya dominan. Sementara, khalayak media sendiri lebih sering menegaskan dan mengontekskan kerangka tersebut karena ketidaksiapan menghadapi sistem makna alternatif yang memungkinkan mereka menolak definisi yang ditawarkan media secara konsisten. Bertitik tolak dari asumsi ini, maka teori media Marxis menawarkan cara pandang baru untuk menganalisis media dengan sejumlah konsep kunci. Media sebagai cara produksi, media sebagai amplifier, hegemoni ala Gramsci, sampai pada text reading ala Stuart Hall. Kendati demikian, sejumlah hal harus dicermati dalam penerapan teori media Marxis pada riset-riset media. Laili mendefinisikan 9 kelemahan teori media Marxis. Beberapa di antaranya bersumber dari keyakinan bahwa dinamika masyarakat digerakkan sepenuhnya oleh perjuangan kelas dan bahwa konflik senantiasa harus diselesaikan melalui cara-cara revolusioner. Kemudian ada teori postkolonial. Teori postkolonial dapat dikatakan sebagai teori yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menggugat praktek-praktek kolonialisme yang masih berlanjut atau kolonialisme bentuk baru yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern, hibriditas dan kreovisasi, bukan dengan propaganda peperangan dan kekerasan fisik, tetapi didialektikakan melalui kesadaran atau gagasan. Ratna menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan postkolonialisme adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural. Kemudian ada juga teori poststrukturalisme. Poststrukturalisme lahir sebagai suatu kritik yang mensubversi kecenderungan dalam pemaknaan serta pembacaan atas dunia yang terkesan stagnan pada titik tertentu. Poststrukturalisme menganggap bahwa pemaknaan serta pembacaan tersebut harus terus berjalan dan berkembang. Maka dalam kata lain, proses pemaknaan serta pembacaan tersebut tidak pernah selesai. Proses pemaknaan yang dimaksud oleh poststrukturalisme adalah suatu hal yang bersifat dinamis, historis, transformatif, progresif, subversif, dekonstruktif, dan cenderung revolusioner. Tentu hal ini bertolak belakang dengan ideologi yang melatar belakanginya, yaitu strukturalisme
yang cenderung melihat bahwa proses pemaknaan tersebut adalah suatu hal yang bersifat ahistoris, reproduktif, retrospektif, dan statis. Dalam konteks poststrukturalisme, proses pembacaan serta pemaknaan juga berarti sebuah proses pembacaan yang terus-menerus untuk menemukan berbagai kemungkinan makna. Maka setiap proses pemaknaan dapat dikritik, dilengkapi, dan diperkaya oleh pemaknaan-pemaknaan berikutnya. Secara fundamental, poststrukturalisme menolak hierarki makna. Contohnya ketika kita berupaya membedah fenomena budaya punk, kecenderungan untuk mengelompokkan anak-anak punk ke dalam kelas-kelas punk menjadi tidak relevan. Hal ini disebabkan oleh natur dari budaya punk yang bersifat egaliter dan anti-establishment. Pengelompokan yang menyebabkan segmentasi menjadi tidak relevan karena dalam hal ini semuanya memiliki posisi yang setara. Salah satu pembeda poststrukturalisme terhadap strukturalisme terdapat dalam perbedaan pandangan pada struktur. Menurut strukturalisme, kenyataan tertinggi dari realitas adalah struktur, sedangkan struktur sendiri adalah hubungan mutual antara konstituennya. Demikian ulasan dari beberapa teori yang diminta untuk menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah teori sosiologi modern. Sekian dan terima kasih.